الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الطلبة rahimani rahimakumullah jami'an. Insyaallah di pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 1 Safar 1447 Hijriah, kita akan memulai kajian dari kitab yang berjudul Catatan Ringkas dalam Belajar, yang ditulis oleh Abul Munzir Abdurrahman Alisi Al-Butani. Ini termasuk pelajaran atau kajian kita yang tidak biasa ya, karena biasanya kita menggunakan kitab yang berbahasa Arab. Namun untuk kali ini kita menggunakan buku terjemahan, atau lebih tepat buku yang ditulis dengan berbahasa Indonesia. Ya, bukan buku Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bukan, tapi memang buku ditulis oleh orang Indonesia. Nah, penulisnya ini Abul Munzir Abdurrahman Alisi Al-Butani ini salah seorang pelajar dan juga dai dulu di Indonesianya, sekarang sedang menuntut ilmu di Darul Hadis Fiyush, Yaman. Ini awal buku ini adalah asalnya PDF, kemudian dicetak oleh salah seorang ikhwah ya, untuk kita ajarkan dan dibagi-bagikan ya. Alhamdulillah tercukupi untuk antum semua. Dalam rangka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah bagi penulis buku ini dan juga bagi pengajar buku ini dan juga bagi yang telah membantu bertawun mencetakkan buku ini. Judul buku ini disebutkan Catatan Ringkas dalam Belajar, sehingga buku ini sangat cocok untuk para pemula ya. Apalagi penulis buku ini adalah seorang talibul ilmi, saat ini berstatus sebagai seorang talibul ilmi, sedang menempuh masa menuntut ilmu di negeri Yaman. Sehingga ketika penulis buku ini sedang merasakan cita rasa perjuangan dalam menuntut ilmu. Jadi kalau seseorang menceritakan, mengungkapkan pengalaman yang dia rasakan langsung, itu tentu akan lebih mengena dibandingkan orang yang mungkin tidak terjun langsung dalam dunia menuntut ilmu. Jadi penulis buku ini bukan orang yang belajarnya online, cuman belajar Zoom, bukan. Tapi penuntut ilmu ini adalah penulisnya ini adalah orang yang langsung terjun di dunia ilmu, langsung merasakan bagaimana nuansa ilmu itu tadi. Kita baca. Di sini disebutkan pertanyaan sebagai renungan. Nah, ini antum baik yang santri ataupun santriwati diharapkan untuk merenungi kandungan buku ini dan juga antum baca ketika antum sedang tidak ada di majelis ilmu. Antum renungi, antum serapi. Kata penulis buku ini, pertanyaan sebagai renungan. Apa yang terindah yang didapatkan oleh seseorang dalam kehidupan ini? Apa sih perkara terindah dalam kehidupan kita ini tadi? Jawaban untuk pertanyaan ini akan ditemukan di akhir goresan pena dari catatan ini. Kata penulis buku, jawaban dari suatu pertanyaan seperti ini akan kita temui di akhir goresan buku ini.
Telah dikatakan bahwa wa ma min katibin illa satabqa kitabatuhu wa in faniyat yadahu fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antara. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, tidak ada seseorang pun dari penulis kecuali tulisannya akan tetap ada. Walaupun kedua tangannya telah sirna, telah meninggal. Maka janganlah engkau menulis dengan tanganmu melainkan sesuatu yang membuatmu bahagia ketika melihatnya pada hari kiamat. Luar biasa ya nasihat ini tadi. Tidak ada seorang penulis yang menulis suatu tulisan melainkan tulisan itu akan tetap ada. Mau nulis di buku, nulis di grup WhatsApp, mau nulis di status WA, atau nulis di medsos, melainkan tulisan itu akan nempel. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antara. Janganlah engkau menulis dengan tanganmu tadi kecuali sesuatu yang bisa membuat engkau bahagia nanti di hari kiamat tatkala engkau melihat tulisan tersebut. Berkata Imam Ibnul Qayyim di dalam Nuniyahnya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memiliki kitab Manzuma, namanya Manzuma Nuniyah, tentang akidah Al-Firqah An-Najiyah ya. Bagus sekali itu buku, disyarah oleh banyak para ulama. Di antara yang mensyarahnya Syekh Muhammad Khalil Harras dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dan juga para ulama yang lain. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, innal bidara biraddi syai'in lam tuhita ilman bihi sababun ilal hirmani. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, sesungguhnya langsung menolak sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya secara menyeluruh adalah sebab sebuah kerugian. Kata Imam Ibnul Qayyim, innal bidar, sesungguhnya bersegera langsung menolak sesuatu lam tauhid yang engkau tidak mengetahuinya, engkau belum meliputi pengetahuannya, adalah sebab untuk mendapatkan kerugian, sebab terhalangi dari kebaikan. Jadi kalau belum apa-apa sudah menolak, sudah tidak mau, dalam kondisi antum belum tahu apa sih isinya, gitu loh. Antum diajak jadi santri, belum apa-apa udah nolak, nggak mau jadi santri. Yang antum belum tahu bagaimana kualitas dampaknya dan nilai positifnya menjadi santri. Suatu kenikmatan yang layak dibanggakan, yang antum harus katakan, aku bangga menjadi santri, aku bersyukur sebagai seorang santri. Namun terkadang sebagian orang sudah nolak duluan ketika untuk menuntut ilmu syar'i. Telah dikatakan bahwa sebagaimana dikatakan juga, liyakun ma taktubuhu min khairi ma taqra'u wa ma tahfadhu min khairi ma taktubu. Hendaknya apa yang engkau tulis adalah yang terbaik dari apa yang engkau baca, dan apa yang engkau hafal adalah yang terbaik dari apa yang engkau tulis. Kata penyair Arab, hendaknya apa yang engkau tulis itu adalah perkara terbaik dari apa yang kau baca. Sedangkan apa yang kau hafal adalah perkara terbaik dari apa yang kau tulis. Jadi kalau mau nulis, hendaklah menulis yang terbaik. Kalau mau menghafal, hafallah yang terbaik dari apa yang sudah tertulis. Sehingga kalau mau nulis, nulislah yang terbaik. Kalau mau menghafal, menghafal yang terbaik.
Sesuatu yang ditulis akan tetap tulisan tersebut nempel, bisa saja dibaca oleh orang lain. Sehingga kalau yang engkau tulis adalah sesuatu yang terbaik, maka akan bermanfaat bagi orang lain. Ini juga tanbih bagi mereka-mereka yang suka menulis, suka mengetik perkara-perkara yang mungkin tidak dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Bisa jadi apa yang dia tulis tersebut adalah perkara yang buruk, yang bisa menyesatkan orang banyak, sehingga madaratnya berdampak pada diri dia di dunia dan di akhirat. Dan demikian juga ketika seseorang ingin menghafal, ingin mempelajari suatu ilmu, pelajari yang terbaik, hafalkan yang terbaik. Dan perkara terbaik dari sesuatu yang ditulis di lembaran kertas adalah kalamullah, kemudian kalam Nabi SAW. Tidak ada sesuatu yang paling baik dari kalamullah, dari kalam Rasul SAW. Sebaik-baik apa yang telah ditulis dalam lembaran-lembaran kertas adalah Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik apa yang ditulis dalam lembaran-lembaran kertas setelah Al-Quran adalah hadis Nabi SAW. Maka dua perkara tersebut, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, adalah perkara terbaik, sesuatu yang selayaknya dan seharusnya untuk dihafalkan oleh para penuntut ilmu. Wadih? Jelas? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man bu'itha bil huda wa dinil haqqi, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kata penulis buku ini, hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada khutah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada beliau dalam menuntut ilmu, dan semoga nantinya bermanfaat ilmu apa yang didapatkan untuk kaum muslimin secara khusus di negara Indonesia ini. Kata penulis buku ini adalah catatan ringkas dalam belajar. Semoga bisa memberi manfaat dan membantu kita dalam mengarungi luasnya lautan ilmu. Nah, kata penulis ini catatan ringkas ya, cuma secuil dari perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, yang bisa membantu kita dalam belajar. Ilmu itu sangatlah luas, sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan, kalaupun seandainya kita kasihkan waktu kita, umur kita, seluruh jasad kita dan badan kita, harta kita untuk ilmu itu tidak akan bisa kita raih seluruhnya, saking luasnya ilmu. Ilmu syariat ini adalah ilmu yang al-bahru la sahila lahu, lautan yang tak bertepi. Sangat luas ilmu syariat ini tadi. Susah untuk kita mendapatkan seluruh ilmu ini tadi. Nabi SAW telah menyampaikan secara detail dalam syariat ini tadi. Namun tidak semua orang bisa meraih ilmu itu seluruhnya. Tidak semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bisa kita tangkap semuanya, kita serap semuanya. Sepandai-pandai kita, ada saja yang terluputkan dari diri kita ini dari perkara-perkara syariat. Kata seorang penyair, dia pernah mengatakan, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfa sanatin. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfa sanah. Innamal ilmu ba'idun ghawruhu fakhudhu min kulli ilmin ahsanah. Kata seorang penyair, ma hawal ilma jami'an ahadun,
Tidak ada seorang pun yang bisa mengumpulkan ilmu itu secara seluruhnya. Tidak ada seorang pun bisa mendapatkan ilmu, seluruh ilmu tadi. Tidak ada yang bisa. La walau marasahu alfasanah. Tidak, walaupun dia berusaha selama 1000 tahun, walaupun dia bergelut dengan ilmu tadi ribuan tahun, tidak akan ada yang bisa untuk meraih ilmu tadi secara seluruhnya. Antum lihat bukunya antum masing-masing, coba diperhatikan bukunya, ya, dilihat bukunya, apa yang dibaca itu antum lihat, jangan ngelongok. Lihat kata penyair ini tadi, tidak ada yang bisa mengumpulkan ilmu seluruhnya. Lah, walau marasahu alfasana, meskipun dia setelah memarasa ilmu tersebut ribuan tahun, telah bergelut, telah mempelajarinya, telah mengkajinya ribuan tahun. Innamal ilmu ba'idun ghawruhu, ilmu tersebut sangatlah dalam dasarnya. Fakhudhu min kulli ilmin ahsanah, maka ambillah dari setiap cabang ilmu tadi ilmu yang paling bagus, yang paling indah. Saking banyaknya ilmu ini tadi susah untuk antum dapatkan semua, sehingga ambil yang paling bagus, yang paling penting, yang paling antum butuhkan. Ilmu yang bagaimana yang antum butuhkan, ambil, pelajari ilmu tersebut. Ma aktsarul ilma wa ma awsa'ahu, ma aktsarul ilma wa ma awsa'ah, man dzal ladzi yaqdiru ay yajma'ah, in kunta la budda lahu taliban muhawilan faltamis anfa'ah. Kata seorang penyair, betapa banyak dan luasnya ilmu tersebut. Ma aktsarul ilma wa ma awsa'ah, ma aktsarul ilma wa ma awsa'ah, alangkah banyaknya ilmu tersebut dan alangkah luasnya ilmu tersebut. Man dzal ladzi yaqdiru ay yajma'ah, siapa yang mampu untuk mengumpulkan ilmu tersebut? Siapa? Ma aktsarul ilma wa ma awsa'ah, alangkah banyak dan luasnya ilmu tersebut. Siapa yang mampu bisa mengumpulkan seluruh ilmu? Bahkan hadis pun tidak ada yang mampu mengumpulkan seluruh hadis terkumpul dalam satu karya tulis. Ada saja yang terluputkan dari satu imam, ya, terluputkan dari Bukhari, ternyata ada di luar. In kunta la budda lahu taliban muhawilan faltamis anfa'ah, jika engkau harus berusaha dan mencari ilmu tersebut, maka carilah yang paling bermanfaat. Kalau engkau berusaha ingin mencari ilmu, ingin talabul ilmi, ambil yang paling bermanfaat, pelajar yang paling bermanfaat. Contoh misalkan ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu banyak cabangnya. Ada 12 cabang ilmu bahasa Arab. Antum ambil yang paling penting, di antaranya ilmu nahwu dan sharaf. Ya, jelas? Wadih ya. Catatan ringkas ini mengandung pendahuluan dan pembahasan pertama, pembahasan kedua, dan pembahasan ketiga serta penutup. Ya. Catatan ini secara umum mengandung pembahasan sebagai berikut. Disebutkan di sini pendahuluan. Ada pembahasan pendahuluan mencakup keutamaan ilmu, metode dalam belajar. Kemudian juga ada pembahasan pertama terdapat padanya tentang silsilah pelajaran. Pembahasan kedua ada tentang cara belajar. Pembahasan ketiga ada renungan. Kemudian ada penutup. Ya. Disebutkan beberapa poin. Nah, ini yang akan kita baca, ya. Beberapa poin terkait pembahasan-pembahasan ini tadi. Kita baca ya. Bab pendahuluan. Keutamaan ilmu.
Ya, keutamaan ilmu, fadhailul ilm, keutamaan ilmu. Nah, ini karena bukunya versi Indonesia, memungkinkan antum nanti disuruh berceramah. Yang kemarin belum ada tugas ya. Nah, antum persiapan Abdul Hakam, Amri tentang keutamaan Al-Quran. Abdul Hakam keutamaan apa antum? Keutamaan ilmu. Amri tuh nanti disuruh ceramah. Di sini disebutkan fadhailul ilm, keutamaan ilmu. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Ya. Qul, katakanlah ya Muhammad, wa qul, dan katakanlah ya Muhammad, rabbi zidni ilman. Ya Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta tambahan ilmu, menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang lebih afdol dibandingkan ilmu, tentu Nabi kita Muhammad SAW akan diminta oleh Allah, akan diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan tadi. Tapi yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta tambahan bagi beliau adalah tambahan ilmu, menunjukkan ilmu itu punya keistimewaan. Ya. Al-Imam Ibnul Mulaqqin menyebutkan dalam Hadaiqul Auliya, sebagaimana dalam kitab Hadaiqul Auliya disebutkan, kata Al-Imam Ibnul Mulaqqin, qala al-a'immah, berkata al-a'immah, yaitu para imam, para ulama, lam ya'murillah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyatlubal al-mazid fi syai'in illa fihi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah nabinya untuk meminta tambahan pada sesuatu kecuali pada ilmu. Itu para ulama yang mengatakan, dinukilkan oleh Imam Ibnu Mulaqqin. Lam ya'murillah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayatlubal mazid fi syai'in illa fihi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Antum pernah dapati ayat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk meminta tambahan harta? Diperintah untuk meminta tambahan kedudukan, atau diperintah untuk meminta tambahan supaya makin ganteng, semakin kaya? Ada apa tidak? Tidak ada, tidak antum jumpai. Justru yang ada adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu. Demikian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kafa bihadza syarafan lil ilmi an amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyas'alahu al-mazida minhu. Cukuplah dengan hal ini sebagai kemuliaan ilmu, di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya agar meminta tambahan ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa kafa bihadza, cukuplah yang demikian ini, cukuplah ayat ini sebagai dalil bentuk keutamaan ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan berupa ilmu. Kalau ada sesuatu yang lebih afdol, lebih baik dibandingkan ilmu, tentu Nabi kita Muhammad SAW akan diminta
oleh Allah Subhanahu wa taala meminta tambahan sesuatu tersebut. Namun justru yang diperintahkan dan yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu ini tadi. Wadih? Jelas? Afwan, itu wali siapa itu? Hah? Yusuf, siapa Yusuf? Hah? Coba dicek dulu. Wali siapa? Hah? Orang tua siapa maksudnya? Antum luka katanya. Ya. Oh. Lanjut ya. Faham antum jelas? Ya. Kemudian qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajatim man nasya. Kami meninggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Kami meninggikan siapa yang Allah kehendaki. Kata Allah Azza wa Jalla, narfa'u darajat man nasya. Kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki untuk ditinggikan. Dan di antara orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang memiliki ilmu. Orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi di atas orang-orang yang beriman. Sebagaimana orang-orang yang beriman lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang kufar. Apa dalilnya Abdul Hakam? Orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang beriman. Mus'ab, Zainun, Mus'ab, Rizki, Rizki, Mus'ab, Yusuf, Mus'ab, Rifki, Mus'ab, Azka, Affan. Masa Mus'ab semua? Mus'ab, Faiz. Masa anda bisa jawab? Amri, Mus'ab juga, Zakaria, Mus'ab. Nggak bisa jawab Mus'ab? Bisa jawab antum si apa? Arham, Ishaq, siapa namanya? Irham, bisa jawab? Mus'ab. Sisa 3. Abdul Razak. Apa dalilnya Allah mengangkat derajat orang yang berilmu? Mau Mus'ab? Mus'ab,
Sisa 2. Khalifah. Antum nggak bisa juga? Dua-duanya bikin malu semua ini. Apa? Siapa yang mau duluan? Bisa, antum duluan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat. Mengangkat siapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Walladhina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Hafal? Yang hafal tunjuk tangan. Yang tidak hafal push up lagi. Ana ulangi lagi. Khalifah hafal? Coba baca. Itu harus dihafalkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu Zakaria. Belum hafal? Besar lagi. Antum pernah mondok? Sudah berapa juz? 6. Dari depan, dari belakang? Depan, belakang? Depan 3, belakang 3. Sudah berarti. Pusat lah kalau gitu. 10 kali. Zainu. Itu di juz 28 itu. Antum, Zainu. Irham. Pusat 10 kali. Abdul Hakam. Rifki, sudah berapa juz hafalannya? Dari belakang? Berarti sudah hafal. Mau 10 kali lagi? Sepuluh kali tambah. Faiz. Abdul Razak. Affan. Dah berapa juz? 10. Depan belakang? 2 belakang. Jangan yang katik-katik ini 2 belakang. Serius? Berarti juz 30 sama juz 9 be? Juz 28 belum? Yakin? Sudah, kasih udzur. Aska hafal juz berapa? Juz 30 be? Juz 9 belum? Sudah. Juz 28? Belum, sudah. Amri? Sudah antum? Ayat awalnya wa idza qila syuzu fangshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu awalnya tadi. Yusuf memang belum hafal. Meri, dah ambil posisi 10 kali. Ayat-ayat yang seperti ini antum hafalkan ya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa narfa'u darajatin man nasya." Kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki.
Berkata Zaid ibnu Aslam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari. Al-Imam Ibnu Battal punya kitab Syarah Sahih Bukhari. Kata Imam Ibnu Battal ketika mengomentari ayat narfa'u darajatin man nasya ai bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, kami mengangkat orang-orang yang kami kehendaki beberapa derajat, sehingga umat manusia itu diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Al ilmu yarfa' sahibahu walau waladatu aba'ul li'amu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ilmu itu mengangkat pemiliknya meskipun dia dilahirkan dari keluarga yang hina, yang rendah, akan terangkat derajatnya. Ingat ayat tulab, ya talabatul ilm, Allah menjanjikan dalam Al-Quranul Karim, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah tidak mengangkat derajat dengan harta, Allah tidak mengangkat derajat orang dengan kedudukan, dengan riasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an, Allah akan mengangkat derajat mereka dengan ilmu. Allah akan mengangkat derajat mereka di dunia. Allah akan mengangkat derajat mereka di akhirat. Ini tidak diragukan lagi. Orang-orang yang memiliki ilmu syar'i punya nilai lebih, punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis buku ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, annal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah ma la yarfa'uhu al-mulku walal malu wala ghairuhuma. Fal ilmu yazidu syarifa syarafan wa yarfa'u al-'abda al-mamluk hatta yujlisahu majalisal muluk. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat pemiliknya di dunia ataupun di akhirat. Ilmu akan mengangkat orang tersebut di dunia dan di akhirat dengan sesuatu yang tidak mampu atau tidak bisa ditinggikan oleh kekuasaan dan harta. Ilmu tersebut bisa menambah orang yang mulia semakin mulia, dan juga bisa mengangkat seorang hamba, budak, hamba sahaya, sampai-sampai seorang budak tersebut akan didudukkan di tempat para raja. Itu akan terangkat derajatnya. Seorang budak pun bisa ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab ilmu, ya ikhwan. Sehingga ketika antum mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla, maka kemuliaan yang antum akan dapatkan di dunia ataupun di akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan akan merendahkan kaum yang lain juga dengan sebab Al-Quran, ya. Sehingga ketika antum mau mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, maka kemuliaan yang antum akan dapatkan di dunia ataupun di akhirat, ya. Maka semangatlah antum semua dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, ya. Kemuliaan tersebut adalah kemuliaan yang hakiki, hanya pada kemuliaan al-ilm. Naktafi bihadzal qadar.